Sebagai bahan renungan kita bahas sedikit tentang musibah. Musibah, kalau kita lihat musibah ini diambil dari bahasa Arab yang artinya asoba yusibu musibah. Apa artinya musibah? Musibah itu kullu syai'in makruhin, segala sesuatu yang makruhin, yang kita nggak senang, yang kita nggak suka, itu namanya musibah. Kita jalan kaki nginjek beling, senang apa kagak? Nggak senang, itu musibah. Kita kehilangan harta benda, senang apa kagak? Nggak senang, itu musibah. Kita kehilangan anggota keluarga, senang apa kagak? Itu musibah. Jadi segala sesuatu yang kita nggak senang itu namanya musibah. Itu kita garis bawahin. Dan musibah ada kalanya jadi ujian. Musibah ada kalanya jadi ujian. Tapi musibah ada kalanya jadi peringatan. Dan yang ketiga, musibah ada kalanya jadi siksaan. Musibah bisa jadi ujian, bisa jadi peringatan, bisa jadi siksaan. Tergantung siapa yang menerima itu musibah. Jadi sekali lagi, musibah itu kadangkala jadi ujian, kadangkala jadi peringatan, kadangkala jadi tergantung siapa yang terima itu musibah. Hadap syariat, tidak durhaka kepada Allah, tidak melanggar perintah Allah, tidak berbuat kemaksiatan, tidak berbuat kemunkaran. Manakala musibah datang kepada mereka, itu musibah namanya ujian. Untuk apa Allah kasih mereka musibah? Allah menguji keimanan mereka. Kalau mereka lulus, mereka sabar menerimanya, maka Allah angkat derajatnya lebih tinggi di sisi Allah. Itu musibah jadi ujian. Kalau menimpa orang yang baik, orang yang ahli ibadah, orang soleh. Bukannya orang soleh nggak dapat musibah, mereka dapat musibah. Ada para rasul yang kehilangan anggota keluarganya, ada para rasul yang kehilangan harta bendanya, bahkan ada para rasul yang dibunuh oleh umatnya. Bukan mereka nggak dapat musibah, mereka dapat musibah, tapi musibah yang jatuh kepada mereka itu namanya ujian dari Allah. Untuk apa? Untuk menguji keimanan mereka, supaya makin mantap, makin kuat, makin kokoh. Sehingga kalau mereka sabar menerima itu musibah, maka Allah akan angkat derajatnya lebih tinggi di sisinya. Musibah yang kedua, musibah bisa jadi peringatan. Kapan musibah jadi peringatan? Musibah jadi peringatan manakala musibah tersebut menimpa mereka-mereka yang beriman kepada Allah, taat kepada Allah, tapi sewaktu-waktu maksiat juga kepada Allah. Sholat mah sholat, tapi maksiat jalan juga. Sholat mah sholat, tapi mabok jalan juga. Sholat, tapi judi jalan juga. 50-50. Kadang ibadah, kadang maksiat. Manakala mereka dapat musibah tersebut bukan ujian, tapi peringatan dari Allah. Untuk apa Allah kasih mereka musibah? Allah masih sayang sama mereka. Mereka diingetin sama Allah, hei hambaku, engkau kuberikan musibah. Ada yang musibahnya kehilangan anggota keluarga, ada yang musibahnya kehilangan harta benda, kehilangan mobil, kehilangan rumah, kehilangan duit, kehilangan kerjaan. Ada yang musibahnya macam-macam, ada yang kena gempa, ada yang ini dan itu. Allah kasih musibah kepada mereka untuk apa?
memperingati mereka, Allah masih sayang sama mereka. Hei hambaku, kau jangan kebanyakan maksiatnya, perbanyak ibadahnya, tinggalin maksiatnya. Masih sayang Allah sama mereka, makanya mereka dikasih musibah oleh Allah. Musibah tersebut yang datang kepada mereka bukan ujian tapi peringatan. Dan yang ketiga, ada kalanya musibah jadi siksaan. Kapan musibah jadi siksaan? Manakala musibah tersebut menimpa mereka-mereka yang durhaka kepada Allah. Mereka durhaka kepada Allah, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, orang-orang fasik, yang kalau bikin dosa besar terang-terangan, nggak malu-malu lagi sama orang. Manakala mereka mendapatkan musibah, itu musibah bukan peringatan, apalagi ujian, tapi itu musibah siksaan. Kalau mereka nggak buru-buru tobat, siksaan yang lebih berat akan menunggu mereka di akhirat. Na'udzubillah. Jadi musibah ada kalanya jadi uji, ada kalanya jadi peringatan, ada kalanya jadi siksaan. Sampai sini jelas? Paham? Alhamdulillah.